Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifko Puseptin dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana saya diberikan tugas untuk mengulas suatu topik yang sesuai dengan bidang yang saya tekuni, atau topik yang tengah menjadi pembicaraan di masyarakat. Maka dari itu, saya sudah menyiapkan suatu topik yang akan saya ulas secara lebih lanjut, di mana saya mengambil topik yang juga sedang menjadi pembicaraan di masyarakat, yakni mengenai korupsi. Jika berbicara pada korupsi pada saat ini, tentu kita merujuk pada tanggal 25 November tahun 2020, di mana kita ketahui salah satu Menteri Kabinet Presiden Joko Widodo, yakni Pak Edi Prabowo, yang juga merupakan kader dari Partai Gerindra, itu ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta dan dijadikan tersangka oleh KPK atas dugaan kasus suap. Dari keterangan KPK, beliau menerima dana 3,4 miliar dari pengusaha dan dialokasikan untuk pembelian barang-barang mewah. Dan barang mewah itu dijadikan barang bukti oleh penyidik atas kasus korupsi Pak Edi Prabowo. Saya tidak akan membahas lebih lanjut mengenai kasus Pak Edi Prabowo, tetapi saya kembali kepada kasus korupsi ini secara lebih luas, di mana kita ketahui bahwa kasus korupsi yang terjadi pada Pak Edi Prabowo itu bukan cita-cita bangsa kita, bukan cita-cita reformasi, sedangkan kita hidup di era reformasi. Kita tahu bahwa era reformasi ini dilahirkan karena adanya desakan untuk menjatuhkan kekuasaan Orde Baru, yakni masa Presiden Soeharto, yang output dari pemerintahan tersebut menghasilkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makanya reformasi dilahirkan sebagai suatu perubahan dengan agenda utama, yakni pemberantasan korupsi. Akan tetapi nyatanya reformasi sudah diterapkan, sudah ada, dan korupsi masih melekat pada negeri ini. Seakan-akan korupsi masih menjadi penyakit yang tidak akan pernah hilang di republik ini. Makanya perlu menjadi renungan bagi kita bersama. Ini perlu juga diketahui bahwa pada tahun 2020, menurut data ICW, Indonesian Corruption Watch, itu mencatat bahwa ada 169 kasus korupsi terjadi pada tahun 2020. Ini di luar dari kasus Pak Edi Prabowo. Maka merujuk hal tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa Indonesia ini dalam era reformasi gagal untuk memberantaskan kasus korupsi. Kita seakan-akan korupsi masih lazim. Jadi supaya membuat korupsi itu tabu, perlu upaya-upaya dilakukan pemerintah. Dari kasus korupsi yang terjadi belakangan ini di Indonesia, bahkan beberapa tahun sebelumnya, ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan ini. Makanya saya memberikan satu alternatif atau solusi untuk pencegahan korupsi ini, di mana salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, itu yakninya memberikan edukasi kepada para kader partai politik mengenai nilai-nilai Pancasila, implementasinya, kemudian penanaman nilai-nilai moral dan akhlak, serta budidaya anti korupsi. Karena ini perlu sekali untuk diberikan kepada para kader partai politik. Karena para kader partai politik itu tentu akan menjerumus kepada penyelenggara negara nantinya. Karena penyelenggara negara yang kita ketahui itu sering melakukan korupsi, dan penyelenggara negara berasal dari kader partai politik. Makanya perlu fondasi yang kuat di partai politik menghasilkan orang-orang yang memiliki moral yang bagus, serta pengetahuan yang bagus, serta memiliki kualitas untuk menyelenggara negara. Itu perlu dilakukan yang pertama. Yang kedua, tentunya kita juga memerlukan upaya preventif dari dini, atau perlu dilakukan secara cepat kepada siswa-siswa, mahasiswa dengan penanaman
nilai-nilai moral, implementasi nilai-nilai Pancasila, dan budidaya anti korupsi. Karena kita ketahui bahwa pada masa yang akan datang, generasi muda lah yang akan memimpin bangsa ini. Tentunya fondasi yang kuat perlu ditanam sejak awal. Kemudian penegakan hukum pun harus diperkuat. Kita juga membutuhkan suatu instrumen hukum yang bisa memberikan efek jera kepada pelaku korupsi, sehingga orang-orang yang ingin melakukan korupsi itu berpikir keras, karena efek hukumannya itu sangat berat sehingga bisa mencegah adanya tindakan korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap ulasan saya mengenai korupsi yang ada di Indonesia. Bisa kita simpulkan, korupsi di Indonesia masih dikatakan lazim, bukan tabu. Makanya perlu upaya-upaya untuk menyelesaikan. Salah satunya upaya-upaya yang saya sebutkan tadi. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.